Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji UKIM, PPG dalam jabatan kategori 1 2024. Perkenalkan, nama saya adalah Joshua Pasaribu, mahasiswa PPG di IAKN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 15 2023 0104 750. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 44 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas PPG dalam jabatan kategori 1 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video pembelajarannya. Mohon masukannya untuk perbaikan di kemudian hari. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat pagi, Pak. Wah, sudah siap mau belajar hari ini ya? Siap, Pak. Gimana kabar kalian? Baik, puji Tuhan, Pak. Baik, Bapak mau absen dulu. Semuanya hadir? Hadir, Pak. Kita akan mulai kelas kita. Kita akan menyanyi terlebih dahulu, sebelumnya kita berdoa dan nanti Kaleb yang akan memimpin doa. Mari kita menyanyi Tuhan Kau Gembala Kami. 2, 3, ya. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Silakan doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan atas berkat hari ini. Tuhan sekarang kami mau ibadah kami dalam nama Yesus kami berdoa. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berdiri sama-sama. Dengan sikap sempurna kita nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk. Ya, selamat pagi semuanya. Shalom. Semua sehat-sehat. Puji Tuhan ya. Sebelum kita mengawali kelas kita, saya minta
Bapak minta satu anak untuk literasi cerita tentang pengalamannya yang terakhir lah, mungkin kemarin atau hari ini ya. Silakan. Siapa? Oh, Amanda. Silakan Amanda. Boleh di sini Amanda. Oh, di sini aja, di sini. Gimana ceritamu, cerita apa nih? Shalom semuanya. Dengarin ya teman-teman. Jadi aku mau ceritakan tentang yang kemarin. Kemarin itu benar-benar seru, tapi ya melelahkan. Juga kemarin sempat dramanya, karena aku ikut main drama. Kemarin sempat dramanya keteteran, karena aku megang 2 job, yaitu narator sama perlengkapan gaun. Karena emang ada yang bisa ngambil, sedangkan ada temen aku dia lagi Prabu. Itu benar-benar kalah ngebut, tapi untungnya ada temen aku Sandiko yang bisa ngebantuin. Terus juga kemarin aku juga lihat anak-anak yang tari juga cakep-cakep banget, keren. Terus juga yang selebih-selebihnya yang permainan, terus yang apa namanya permainan yang rumah adat sama yang lain-lainnya bagus-bagus semuanya. Gitu aja sih. Dan kemarin 110. Baik. Pertanyaan nih buat Brian. Buat Brian, menurut kamu sudah dewasa apa belum? Alasannya kenapa? Ya mungkin belum terlalu, karena kadang masih bingung untuk memilih keputusan, dan juga kadang masih sulit untuk memilih yang baik dan benar. Kayak misalkan sulit membagi waktu juga kan, kalau dewasa bisa membagi waktu untuk yang lebih baik gitu. Jadi menurut kamu belum terlalu dewasa. Lukas 2 ayat 52. Silakan dibuka semuanya, kita akan baca ayatnya. Lukas pasal 2 ayat 52. Ya, minta Samuel baca. Silakan Samuel. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, baca sama-sama. Ya, Lukas 2 ayat 52. Ya, tunggu dulu. Santai. Hitungan ketiga sama-sama. 2, 3, ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, amin. Jadi firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus benar-benar bertambah besar secara fisik, bertumbuh secara sosial, bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara moral. Ayat tersebut, satu ayat itu membuktikan bahwa Yesus juga bertumbuh dalam 6 aspek. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan arti dewasa dalam ke-6 aspek perkembangan. Kemudian memahami pentingnya menjadi dewasa dalam tiap-tiap aspek perkembangan. Kan ada 6 aspek itu. Kemudian menganalisis pertumbuhan diri dalam tiap aspek perkembangan, mengkritik perilaku yang tidak mencerminkan kedewasaan, dan terakhir memiliki rencana untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa. Jadi nanti setelah akhir dari pembelajaran ini, diharapkan anak-anak bisa mengevaluasi baik diri sendiri tentang 6 aspek perkembangan tersebut. Nah, kita lihat satu persatu. Seperti ini di layar ada bertumbuh secara jasmani atau secara fisik, ya. Kalau waktu kecil baru lahir seperti ini masih merangkak, terus bisa belajar berjalan, sudah berlari, sudah besar. Waktu kamu SD itu ukuran sepatunya tentunya beda dengan SMP dan sekarang. Waktu kamu SMP ukuran celana pinggangnya beda dengan sekarang, betul ya? Berat badan bertambah, itu namanya bertumbuh secara fisik, secara jasmani. Baik. Yang kedua, bertumbuh secara intelektual. Dewasa secara intelektual berarti dapat menggunakan akal budinya untuk menilai, ya, untuk mengalami perkembangan secara berpikir.
Dia bisa mengkritisi, misalnya kenapa sesuatu bisa terjadi, misalnya bagaimana pesawat bisa terbang. Itu namanya berpikir, betul ya? Betul. Kita akan belajar satu temukan jalan kelinci sampai mendapat wortel. Wortel, kelinci kan makan wortel ya. Ada yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Kelincinya yang ini kan Pak ya? Yang Kelincinya yang atas. yang atas ini. Nih, atas. Yang Ya, ini dari sini Pak. ya, coba. Dia turunnya ke sini kan. Mhm, Terus dia langsung naik ke sini, mhm, dia turun lagi, mhm, terus dia ambil jalan sini, dia ambil jalan yang sini, mhm. terus dia turun, dia naik, terus dia ambil yang arah sini, terus dia langsung ngomong. Oh ya. Namanya siapa? Nathanael. Dapat makan siang gratis hari ini. Maunya dia itu, Pak. Dari Uni nanti ya. Ambil aja bilang Pak Joshua. Siap, Pak. Itu sudah. Tinggal kamu pilih menunya, bebas. Ya. Yang mau Oke. dia, Pak. Nama juga boleh. Pak, Iya. satu aja Pak. Tapi sendiri, Iya. bukan rame-rame. Lanjut. Itu berarti menunjukkan bahwa dia bisa melihat gambar terus dia mikir, benar gak? Mikir sampai menemukan. Itu namanya belajar, berpikir, bertumbuh secara berpikir. Nah, sekarang kita melihat bertumbuh secara sosial. Bertumbuh secara sosial itu adalah mampu membangun hubungan dengan orang lain, ya. Tidak hanya dengan yang seumur, yang sebaya, tetapi bisa berkomunikasi dengan anak-anak kecil, bisa juga berkomunikasi dengan orang tua yang lebih tua, tahu menempatkan diri, bisa membangun hubungan dengan baik. Itu namanya bertumbuh secara sosial. Berikutnya bertumbuh secara emosi. Ini adalah emosi ini luapan ya. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku. Nanti akan Bapak tanya lagi ya, satu-satu bisa jelaskan tentang ini. Karena hal ini sudah diberikan beberapa minggu lalu untuk kalian juga pelajari lebih awal dari buku. Nah, kemudian bertumbuh secara moral. Moral itu adalah tahu yang baik dan yang buruk, tahu sopan dan tidak sopan. Kalau masih SMA, pacaran boleh nggak? Enggak. Hah? Enggak. Masa sih nggak boleh pacaran langsung nikah? Enggak dong. Boleh dong. Deket boleh, menyukai boleh, tapi jangan pacaran. Jujur, siapa di sini yang belum pernah pacaran? Aku belum. Memang pacaran dosa? Enggak dong. Enggak tahu. Ya, Pak. Emang dosa, Pak? Jelaskan dong, Pak. Nanti ada topiknya. Intinya kalau masih SMA berteman saja, betul ya? Ya. Kan ada lagu tuh, kisah kasih di SMA dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di SMA. Ya, itu adalah satu cerita saja bahwa di masa SMA itu adalah masa-masa yang indah berteman, bersahabat. Tetapi bukan untuk melakukan aktivitas pacaran dalam tanda kutip yang berlebihan, berpelukan, ciuman, mojok-mojok, berduaan, ya itu. Nah, menurut kamu kalau ada di SMA 44 ada nggak lihat seperti itu? Ada. Berarti menurut kamu itu moral yang baik apa bukan? Bukan yang baik, bukan yang baik. Bukan yang baik ya. Bukan yang baik. Nah, jadi tahu menempatkan di sekolah, ya aktivitasnya belajar, berteman, bersahabat, betul ya? Di sekolah kegiatannya bukan pelukan, ciuman, dan mojok-mojok, pegang-pegangan. Harus tahu etikanya. Demikian juga kita bertumbuh secara spiritual. Kalau ibadah, kalau berdoa, ya punya kesadaran kepada Tuhan, takut akan Tuhan, tidak harus dipaksa.
Kalian ikut ibadah karena nilai bukan? Bukan. Karena di absen bukan? Atau karena diomongin nanti kalau tidak ikut ibadah, tidak ada absen, tidak ada nilainya? Itu berarti belum bertumbuh secara rohani, betul ya? Orang yang bertumbuh secara rohani, dia punya kesadaran untuk berdoa, untuk bersyukur setiap hari. Setiap hari kita berdoa di sekolah, ya. Jadi demikianlah penjelasan yang Bapak bisa sampaikan tentang bertumbuh dalam 6 aspek. Fisik, Ya, intelektual, ya. moral, Mm-mm. sosial, spiritual, sama satu lagi emosi. Coba emosi kasih contoh. Jelaskan dan berikan contoh emosi. Untuk emosi itu ketika seseorang udah bisa kontrol emosinya, dia tahu gimana cara dikontrol emosinya, dia tahu gimana cara ngelakuin emosinya ke orang, dia juga tahu batasannya gitu. Iya. Dan kalau emosi itu lebih ke cara dia ketika dia udah dewasa, gimana kalau dia cara kontrol emosi. Oke, good. Sekarang kita tanya dia. Oh, sini dulu dia tanya yang dua ya. Coba jelaskan bertumbuh secara moral. Moral itu apa? Coba jelasin. Moral itu kayak kita punya apa namanya? Kita tuh punya moral yang attitude-nya itu harus apa namanya? Baik. Nah, terus tidak berkata kotor, harus disiplin juga. Nah, sama disiplin itu. Sudah? Oke, good. Contohnya apa? Yang bertumbuh secara moral? Contohnya itu kayak bisa menjaga omongan terhadap orang tua, kayak nggak boleh ngomong kasar gitu. Terus kalau di luar kayak di lingkungan masyarakat harus sopan juga, dan bisa menjaga sikap juga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, sekarang kalian berdua-dua pas ini ya. Dua. Coba tuliskan ke-6 tadi itu, tuliskan tentang temanmu. Menurut kamu, secara fisik kamu sudah begini ya? Bukunya dikumpul. Nah, saya kasih kertas. Contohnya aja Pak, dalam aspek-aspek itu. Jadi sekarang kamu mengamati temanmu. Menurut kamu dia secara fisik sudah bagaimana? Terus secara ada 6 ya? Oke. Nah, nggak apa-apa ya. Kasih masukan buat temannya. Belum bisa mengenal. Ya. Kan sudah 2 bulan berteman, jadi udah bisa kira-kira sifatnya selama ini gimana. Ah, kamu terlalu cerewet, banyak ngomong gitu. Supaya kita saling mengoreksi. Anak Tuhan kita saling membangun, oke? Jadi kalau ada komentar dari temannya, kasih gini ya, secara fisik harus ada yang positifnya dan yang negatifnya. Atau yang sudah bertumbuh, yang sudah bagus dan yang kurang bagus. Kamu bisa puji temanmu, ya rambutmu bagus, tapi misalnya yang kurang bagusnya kamu pakai baju terus nggak pernah rapi, misalnya kayak gitu. Ya, oke? Boleh ya? Dari 6 aspek. Ditunggu. Pandang dong temannya. Ini pasang-pasangan ya. Ini ke sana, ini berdua, ini berdua. Tulis dulu namanya. Menurut saya, kamu adalah sahabatku, gitu. Namanya siapa? Secara fisik, kamu sudah bagus begini-begini, tetapi masih kurang begini-begini. Bapak mau bertanya dulu nih tentang tumbuh menjadi dewasa itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, yang paling berpengaruh dalam faktor kehidupan kita salah satunya adalah keluarga. Kira-kira apa saja pengaruh keluarga dalam perkembangan hidup? Joseph, boleh jelaskan? Kalau dari saya kan emang jadi keluarga itu emang berpengaruh banget Pak buat faktor dewasa kita. Karena dari keluarga itu kan keluarga itu yang menentukan lingkungan kita sendiri Pak. Iya, kita tulis tangan dong. Kalau kamu gimana? Kalau menurut saya sih keluarga itu
ke dalam kebutuhan yang sangat penting buat perkembangan dan sosial masalah apa yang dihadapi. Mungkin sejauh ini bagaimana kamu bisa terus tetap excited, maju, semangat sekolah? Masalah di keluarga sih, Ada yang mau bertanya? Emang belum pernah dengar itu, tapi kalian pernah dengarkan dari teman-teman berdua. Jose, tugasnya mana yang Bapak sudah kasih? ini Pak, saya ada perintah. Oh iya. Pada hari ini ada di bangku SMA kelas 10. Perjalanan hidupmu mulai dari kecil, dibesarkan oleh orang tua, masuk SD, SMP, sampai SMA. Bersyukur nggak? Bersyukur. Senang masuk SMA 44. Ucapkan rasa syukur terima kasih itu dalam bentuk video, buat isinya ada lagu tentang bersyukur kepada Tuhan, ada doa, naikkan syukur kepada Tuhan, dan juga ada ayat firman Tuhan. Satu saja ayat yang singkat ya, baca dan renungkan. Ya, jadi anak-anak kita nanti kerjakan tugas, dibikin tabel seperti ini ya. Nomor, terus perkembangan, kira-kira begini. Ada nomor, ada aspek ya, kan ada 6 aspek. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Aspek yang pertama misalnya jasmani ya. Oke, anak-anak selamat mengerjakan. Ikutin template yang sudah ada ya, seperti ini. Ya, sekarang kita akan diskusi kelompok dan nanti kalian masuk dalam pembagian kelompok masing-masing. Saya kasih lembar kerjanya, silakan dikasih waktu. Nanti di akhir pelajaran nanti dipresentasikan. Siap ya? Nah, ini dikerjakan sesuai dengan penjelasan yang tadi. Ini. Ya, silakan ya, dikerjakan ya. Oke, nanti setelah ini selesai akan dipresentasikan ya tugasnya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tugas minggu lalu sudah diberikan, semua sudah ngerjakan? Sudah. Mana lihat, kumpulin tugasnya sini, bukunya. Silakan, kita akan akhiri kelas ini, nanti Vigo akan berdoa menutup kelas kita. Silakan Vigo. Teman-teman yang Bapak Ibu Guru, sisa pelajaran oleh Tuhan. Terima kasih atas hari ini. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Silakan melanjutkan kelasnya. Pelajaran hari ini semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Brian Delon Marpaung dari kelas 10-3. Sekarang saya akan membahas tugas agama, yaitu rasa syukur kita atas apa yang sudah kita dapatkan dan kita alami sampai saat ini. Sebelum itu kita harus tahu mengapa kita harus bersyukur atas apa yang kita alami dan kita capai sampai detik ini juga. Dan untuk mendukung tema yang kita bahas hari ini, saya mengutip dari Alkitab, yaitu ayat Filipi 4 ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Teman-teman, untuk menutup tugas saya pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi. Ini kan kita lagi belajar P5. Temanya sudah disampaikan ya. Kita kan temanya tentang P5. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, ada contoh dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, seluruh Indonesia. Nah, Apa aja yang ditampilin?
nanti kan ada ininya ya, selebrasi ya di sekolah. Tanggal 17 hari Kamis. Tanggal 17. Ada tari, masakan, Wah, lagu. Jadi selebrasi semua kelas 10, 11, 12 ditampilkan. bikin rame dong ya Iya. sekolahnya, bikin panggungnya. Fashion show adat anak Pak Joshua tuh ikut Kalimantan. Masing-masing kelas mengirimkan 2 ya guys perwakilannya. Seharian dong nanti hari Kamis. Iya, dari pagi sampai pulang kali lebih kali karena Kelas 11. Kalau tentang aja kita saya pertama ngajarnya jelas, terus langsung to the point, nggak ribet. Terus habis itu juga sama nawar. Kalau misalnya saya nanti, itu saya bisa nanya terus langsung dijawab. Dijelasin sih saya. Iya. Kalau tugas-tugasnya ada yang menerapkan nggak? Menurut kamu? Kalau tugas-tugasnya sih nggak ada ya Pak. Gampang aja tugas-tugasnya itu sesuai sama kemampuan yang Pak. Bisa. Bisa. Kalau nilainya gimana? Nilai-nilainya ya bagus kan. Menurut kamu yang kurang dari apa? Kadang ini aja sih Pak. Ada pembelajaran-pembelajaran itu masih semuanya. Tapi walaupun ada pun nanti misalnya Kalau dari sisi anak-anak yang lain menurut kamu gimana? Maksudnya dari teman-teman yang kamu dengar tentang apakah nggak enak ajarnya? yang lain sih katanya juga suka sama ajaran Bapak kan. Jujur aja ngomong Itu jelas. Habis itu ya to the point jadi terus kalau yang kalau nggak ngerti bisa langsung nanya. Oke, selamat siang Mai. Siang Bapak. Selama ini kan Bapak ngajar di kelas kamu sudah tahu cara Bapak mengajar seperti apa, mungkin hal apa yang menarik yang menurut kamu tentang cara Bapak mengajar. Menurut saya apa yang menarik gitu ya? Kalau menurut saya sih kalau yang menarik tuh kayak Bapak misalnya lagi ngajar, terus pas lagi ngajar kayak ngasih pertanyaan gitu ya, apa yang harus kita yang Bapak terapkan gitu kan, kayak lagi jelasin terus Bapak kasih pertanyaan, itu yang menurut saya menarik gitu kan. Jadi biar nggak gampang orang bosan gitu kan. Nah, terus yang lebih menarik itu banyak sih Pak, tapi saya sebutin dikit-dikit aja kali ya Pak, biar cepat. Salah satunya itu, terus yang kedua apa ya, kayak ngajak keluar gitu makan misalkan kayak udah kayak yang pas itu Pak, kan pernah tuh ngajak makan jalan-jalan sambil ngebahas-bahas gitu Pak. Ya, oke, selamat siang Markus. Bapak mau nanya sama kamu, selama ini Bapak mengajar menurut kamu bagaimana? Menurut saya Pak, menurut saya Bapak tuh sangat-sangat apa ya, dan memberikan materi Bapak tuh sangat-sangat Nggak apa-apa, cerita aja panjangnya. Ya. jadi secara logikanya, secara teori, asesmennya, kemudian perlakuannya dan lain sebagainya itu pastinya berbeda Pak. Jadinya ya teorinya berarti harusnya mahasiswa APD-nya juga berbeda, instrumennya berbeda, asesmennya berbeda, karena secara teori dua Itu kan ada waktu itu kan ada masih ada gimana? yang pertemuan awal-awal Masih ada dari mau ditampilkan tentang kelima belum ngejelasin ke anak-anak itu tema kita kan Bhinneka Tunggal Ika, tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Waktu itu Bapak sampaikan juga ke anak-anak. terus saya sampaikan anak jadi dari makanan gitu kan, dari adat, dari pemandangan tradisional, pokoknya apa aja yang ada yang dimiliki oleh Indonesia ini dari berbagai macam provinsi itu. Kalau nggak salah kemarin disampaikan mau dibuat presentasinya ya, mau di gelaran itu. Puncaknya kan selebrasi itu kan sesuatu presentasi karya hasil karya mereka. Iya, iya.